Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita bisa melihat di sana Tuhan melihat bahwa orang seringkali memaksakan kehendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan. Seolah-olah semua itu bisa disetir olehnya. Bahkan Tuhan sendiri itu mau disetir olehnya. Nah, kita bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan orang itu menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan sebetulnya yang diharapkan. Jadi penyelenggaraan Tuhan pasti akan mengarah ke hal yang baik. Sedangkan kalau kehendak pribadi kan beda. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kadangkala orang juga memaksakan Tuhan. Memaksakan Tuhan. Dalam doa bahkan seringkali. Memaksa Tuhan dalam doa. Itu seringkali terjadi juga. Ambil contoh. Kalau makan, seringkali doa makan ya. Betul. Kalau doa makan biasanya kita mendoakan apa? Bersyukur karena rezeki itu. Lalu yang kedua, bersyukur karena orang-orang yang menyediakan santapan itu. Yang ketiga, untuk orang yang kelaparan gimana? Tuhan, berikanlah makanan untuk mereka. Kan berarti memaksa. Padahal yang harus memberikan makanan kita atau Tuhan? Untuk orang yang kekurangan, kita atau Tuhan? Tapi kita memaksa Tuhan bahkan dengan doa kan ya. Dan kita bisa melihat bahwa oh ya, kalau demikian memang kadangkala tanpa kita sadari kita pun juga seringkali memaksakan kehendak kita supaya dikerjakan oleh Tuhan. Nah, kalau demikian kita bisa melihat bahwa oh ya, ternyata saya yang harus berubah. Ternyata saya yang harus untuk menyesuaikan diri dengan Allah. Dan kita, orang beriman, harus dengan rendah hati mengatakan bahwa Tuhan, terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu, dengan kita berani untuk diselenggarakan oleh Tuhan, didampingi oleh Tuhan. Setiap keputusan biarkanlah Tuhan. Maka dalam doa-doa kita pun itu kan seringkali tidak memaksakan Tuhan, tapi kita seringkali juga menggunakan kata semoga gitu ya. Semoga Tuhan berkenan, semoga Tuhan beri. Ini kan juga memperlihatkan kita punya keinginan, tetapi biarlah Tuhan yang menyelenggarakan. Terserah Tuhan mau menyelenggarakannya bagaimana. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kita hendaknya mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya. Nah, dengan demikian maka perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada kita ini sebetulnya mengkritik kita. Apakah kita seringkali juga melakukan itu untuk orang lain pula? Sehingga kita mempunyai kesan bahwa oh, kita justru menyepelekan Tuhan, bahwa Tuhan sendirilah yang harusnya itu mendampingi orang lain pula untuk sampai kepadanya. Bukan kita justru memaksakan orang itu. Biarkanlah orang itu menentukan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan dalam diri orang tersebut. Setiap orang dipanggil, namun jalan panggilannya adalah masing-masing, sesuai dengan kadang-kala dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang pula. Tuhan itu pendek kata memanggil setiap orang sesuai dengan pribadi orang tersebut. Seperti gambaran Tuhan sendiri, Dia memanggil domba-dombanya sesuai dengan namanya, secara pribadi. Walaupun kita tahu bahwa kita hidup berziarah kan selalu bersama-sama, tetapi panggilan Tuhan selalu pribadi. Maka hendaknya kita
senantiasa untuk mencocokkan diri apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah kita justru mau menang sendiri dan mengalahkan ke rencana-rencana Tuhan itu dengan memenangkan pikiran-pikiran pribadi kita sehingga seolah-olah pikiran-pikiran yang datangnya dari kitab suci malah kita singkirkan. Maka mari kita bersama-sama menekuni rencana Tuhan dengan bersama-sama juga kita mendalami isi kitab suci yang dalam bulan September ini kita diajak untuk mendalaminya. Selamat merenungkan.